Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada. Semoga di kesempatan malam Jumat ini lho, sudah 2 kali ini kita live. Malam Jumat ini walaupun kondisinya mendung, gerimis, sedulur-sedulur di luar sana harus masih tetap semangat. Selalu mengikuti channel Padepokan PKM lor. Insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan berbagi pengalaman lor pada channel YouTube Padepokan PKM. Spesial di kesempatan malam Jumat ini kita akan mengupas bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kehidupan kita dengan pendekatan spiritual. Rada klenek spiritual opo. Sebelum kita mengupas di sana, perlu sedulur ketahui bahwasanya setiap orang, siapapun yang namanya manusia, pasti mereka akan berjuang mati-matian, ya, rodok-rodok dhuwur lur kata-kata. Berjuang mati-matian menyelesaikan problem mereka masing-masing. Setiap manusia. Dan pada ketika menyelesaikan ini pun mereka punya cara menurut kemampuan mereka masing-masing juga. Cara menyelesaikan pun juga sama. Mereka ada yang menyelesaikan itu hanya berdasarkan pengalamannya, latar belakang pendidikannya, dan pergaulannya. Artinya ketika dibenturkan permasalahan jeblar karena latar belakang pendidikan dan pengetahuannya pas-pasan, akhirnya lari cerita ke teman yang lain. Kalau enggak itu mabuk, ngamuk, marah-marah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keterbatasan pengalamannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itulah di sini saya akan menyampaikan beberapa tips cara cepat menyelesaikan problem yang kalian hadapi dengan pendekatan spiritual. Caranya seperti apa? Ketika kamu dibenturkan satu permasalahan apapun bentuknya, langkah yang pertama kamu lakukan adalah menerima kenyataan permasalahan tersebut. Karena apa? Karena sumber masalah itu mau tidak mau dari diri kamu sendiri. Terima. Itu yang pertama. Setelah kita menerima, langkah selanjutnya gimana? Kita hadapi permasalahan tersebut dengan batas kemampuan pemikiran kita. Setelah itu kita sampaikan kepada Tuhan kita. Jika kita masih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan kita kuat, selesai loh. Permasalahannya ketika kita tidak siap dan tidak kuat. Untuk itulah dibutuhkan pendekatan spiritual tadi. Dengan apa? Dengan seperti yang tak sampaikan. Datanglah ke Tuhan, siapapun Tuhan. Datangin mereka. Ya Allah, ceritakan permasalahan. Nah, cobalah lakukan seperti yang tak sampaikan ini berturut-turut loh, minimal selama 3 minggu. Hasilnya nanti seperti apa? Cobalah sedulurku, ketika dibenturkan seberat apapun permasalahan itu, kalau bisa keluar dari keluarga, artinya keluar dari rumah, keluar dari lingkungan, kemanapun yang menurut sedulurku nyaman. Boleh di tempat yang angker, boleh di gunung, boleh di kamar, boleh di masjid, dimanapun. Setelah sampai di situ, coba sedulurku duduk santai, ya, terus sampaikan permasalahan-permasalahan, keluarkan semua unek-unek dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pikiran dan di hati sedulurku. Keluarkan semua.
sambil minta pada Tuhan. Kalau memang saudaraku seorang muslim, sampaikan, ya Allah, kalau memang permasalahan ini merupakan ujian darimu, kuatkan hatiku dan lekas selesaikan ya Allah. Tapi karena ini karena kekilafan dan nafsuku, hanya Engkau yang bisa menolak semua kejelekan dan kejahatanku ya Allah. Ampuni semua dosaku. Jangan langsung pulang lur. Di situ aja terus sambil berdoa terus sampai sedulurku menemukan satu jawaban. Bagaimana caranya supaya masalah tersebut cepat selesai. Kalau sudah ada jawaban, silakan sedulurku pulang lagi. Fresh, selesaikan semua. Cara yang kedua, lakukan minimal sama loh. Mohon maaf sebelumnya, cara yang pertama tadi bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sedulurku menemukan. Yang mana cara yang kedua ini, usahakan sedulurku kalau memang tidak siap untuk keluar dari lingkungan, keluar dari keluarga, takut kehilangan pekerjaan, coba lakukan bangun tengah malam loh. Bangun, cuci muka, ya, keluar rumah. Ya, usahakan antara jam 1 sampai jam setengah 3, pilih waktunya. Kalau waktu itu nggak bisa, usahakan antara jam setengah 4 sampai setengah 5 pagi. Pilih di antara 2 waktu itu. Keluar rumah, duduk. Sama, sampaikan kepada Tuhan. Ya Allah, tujuannya apa? Insya Allah, apa yang sedulurku keluhkan saat ini, sedulurku akan dituntun dan mendapatkan jawaban akan permasalahan yang sedulurku hadapi. Hari pertama memang masih punek, kepala masih pusing. Hari kedua insya Allah sudah membaik. Hari ketiga sudah mulai ada jawaban, ada ketenangan setidaknya di dalam diri sedulurku. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut akan selesai dengan begitu saja. Kok bisa? Iya loh. Tadi dari awal sudah tak sampaikan. Setiap makhluk hidup yang namanya manusia, sehebat apapun dia, tidak mandang dia kiai, tidak mandang dia seorang bajingan, tidak mandang dia seorang pandai, orang yang pandai, tidak memandang dia punya kelebihan. Semuanya akan menghadapi permasalahannya masing-masing pada kategori dan prinsip yang berbeda. Pasti itu, mereka berjuang menyelesaikan. Saya pun sama loh, sama seperti yang sedulurku pernah jalani. Saya pernah melewati itu, masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa saya dibenturkan satu permasalahan yang mungkin membuat jiwa saya putus asa. Tapi Allah berkehendak lain, semuanya menjadi hikmah. Semuanya menjadi sesuatu hal yang baru. Bahkan saya menemukan beberapa kemampuan di luar dugaan saya loh. Tapi dengan satu syarat loh. Kalian ketika keluar rumah, ketika melakukan hal-hal dengan pendekatan spiritual seperti ini, jangan berharap nanti ada jin datang. Jangan berharap nanti ada sesuatu datang menghampiri kamu ngasih sesuatu. Jangan loh. Enggak, jangan. Itu belum level kalian, belum levelnya. Bisa-bisa malah mati jantungan kamu nanti lor. Ada angin tiba-tiba ada jin datang bawa uang 1 kresek. Nih tak kasih uang. Mati lor malah kamu nanti. Kaget. Jadi lakukan aja. Nikmati. Terima. Jelaskan kepada keluarga. Kalau memang sudah keluar. Jelaskan apa adanya. Jika beliaunya siap, ayo kita terima bareng-bareng. Kita selesaikan. Insya Allah jalan itu terbuka terus. Kadang kita ini dibenturkan satu permasalahan itu yang kita pikirkan masalahnya loh. Lucunya orang di situ. Masalah dipikir kayak sana utak ini jumblek gitu. Utak ini kayak sepertinya kayak nggak kuat itu. Kan lucu. Benturkan permasalahan. Contoh masalah hutang lah. Mumet sing dipikir utang kae sesuk piye bayar piye pusing lor. Pusing. Kenapa? Karena pikiran kita ini tugasnya bukan untuk memberikan solusi loh, tapi memberikan jalan.
Seharusnya yang saudaraku pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Kalau memang sedulurku mentok tidak mampu, lakukan seperti yang tak bilang tadi. Insya Allah lor, nanti akan kita sambung di Jumat depan. Bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan pendekatan spiritual pada level kedua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa lur, tolong share. Sing belum subscribe itu tolong dipencet lur, orang itu nggak bayar kok. Demi perkembangan channel kita, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa bersilaturahmi, bisa mendengarkan, tukar wawasan dan pengalaman kita akan lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.